Anda kembali di Metro hari ini dan 8 jam bersama para sandera itu tidak sesederhana tersebut ungkapannya karena memang ini merupakan proses yang sangat panjang. Misi ini juga merupakan misi yang sudah cukup panjang, tidak mudah prosesnya, banyak sekali rintangannya, banyak sekali pihak-pihak yang harus dilewati dan khususnya ini dalam hal membangun komunikasi dan juga kepercayaan terhadap kelompok Abu Sayyaf. Serta ini memang sudah terjalin kerjasamanya kurang lebih selama 1 bulan antara pemerintah Indonesia dan tim penyelamat jaringan Surya Paloh tersebut. Dan sebenarnya ini untuk proses penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf ini kita memiliki video persiapan di atas pesawat. Ya, ini adalah para tim penyelamat dari jaringan Surya Paloh yang saat itu kami berangkat, termasuk saya juga ikut di dalamnya. Ini berangkat sekitar pukul 1 siang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Manila. Tapi sebelumnya selain dari proses ini sebenarnya untuk proses penyerahan sandera sendiri pertama dari kelompok Abu Sayyaf kepada perwakilan Yayasan Sukma itu berlangsung di Sulu. Juga ada salah satu reporter Metro TV yang meliput di sana, Desi Fitriani, yang melihat langsung proses penyerahan pertamanya. Nah, di sini tim penyelamat yang ditugaskan di Manila menyusun strategi untuk menyelamatkan para sandera dari Sulu ke Sambuaga. Di Sambuaga ini adalah proses-proses administratif banyak sekali yang harus dilalui oleh para sandera ini dan peran saya jujur saja saya sempat melupakan peran saya sebagai wartawan yang ingin mencari berita karena ternyata di sini tim yang ditugaskan memang harus dibagi-bagi. Dan di Manila, kemudian ada juga di Sulu, kemudian di Sambuaga. Nah, di Sambuaga di sini juga saya membantu proses koordinasi mereka berangkat dari Basilan, pulau penyanderaan mereka pertama menuju Sulu, kemudian menuju ke Sambuaga yang memang disitulah paling susahnya ya, dari Sulu ke Sambuaga. Karena dari Sulu ke Sambuaga ini mereka harus dilepas, artinya dari perwakilan tim penyelamat harus berpisah dari rombongan para sandera tersebut. Nah, ini mereka menjalani proses yang panjang sekali, perjalanan yang panjang dan melelahkan karena dari Basilan ke Sulu itu juga jaraknya sangat jauh, harus menggunakan perahu. Kemudian dari Sulu ke Sambuaga juga sama. Kemudian dari Sambuaga mereka tiba, ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ini mereka baru tiba. Dan saat mereka tiba ini langsung dilakukan proses verifikasi data mereka. Setelah proses verifikasi data, mereka juga dilakukan tes kesehatan. Seperti waktu itu mereka mengecek mengecek darah, kemudian suhu tubuh dan lain sebagainya. Karena banyak kekhawatiran bahwa kondisi tubuh mereka ini drop. Karena memang demikian ya, berat badan para 10 sandera ini turun drastis, lebih dari 5 kilo kira-kira setiap orang bisa saya gambarkan. Dan setelah mereka selesai melakukan verifikasi dan juga tes kesehatan, ini mereka dialihkan ke ruangan lain. Mereka menjalani proses briefing. Sebenarnya proses briefing ini adalah proses interogasi. Proses interogasi yang dilakukan antara pemerintah Filipina terhadap 10 sandera tersebut. Interogasinya ini seputar mengenai apa yang mereka alami selama di sana, kemudian apa aktivitas dari kelompok Abu Sayyaf. Khususnya mereka juga diminta terakhir mengenali cukup banyak wajah-wajah terduga kelompok Abu Sayyaf yang pemerintah keamanan Filipina ini sudah memiliki data-datanya sebelumnya. Di sini memang proses yang cukup panjang ini harus dilalui karena ini merupakan hal yang cukup sensitif. Kita juga harus masih menjaga kerjasama atau hubungan bilateral yang baik antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Dan dapat saya ceritakan juga kalau sebenarnya para sandera ini seharusnya mendarat lagi dari Sambuaga menuju Manila. Namun para tim penyelamat bisa memangkas perjalanan mereka sehingga mereka tidak perlu lagi menuju Manila untuk menjalani proses birokrasi lainnya. Nah, di sini saya juga membantu menjadi penerjemah karena memang hanya 2 orang warga negara Indonesia ABK saja ini yang bisa berbahasa Inggris, sedangkan para petugas keamanan Filipina ini membutuhkan informasi yang cepat karena waktunya juga sudah berjalan cukup panjang. Proses interogasi ini berjalan cukup panjang dan melelahkan, hampir 3 jam dan memang benar-benar menguras tenaga para 10 ABK tersebut yang belum beristirahat selama semalaman berangkat dari Basilan menuju ke Sambuaga tersebut.
Ya, ini adalah gambar-gambar saat proses briefing dan interogasi dilakukan. Ini yang tadi barusan gambarnya itu adalah kepala interogasi dari Pusat Keamanan Filipina. Ya, selanjutnya mereka setelah selesai di interogasi ini kita menuju ke pesawat. Disitulah baru saya melihat keceriaan dari mereka, dan ini ada banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan kepada saya karena memang mereka di situ sudah bisa tertawa lepas, sudah bisa ngobrol, sudah bisa bercanda karena mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah akhir dari proses perjalanan panjang dan akan segera pulang dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Nah, untuk kisah yang pertama ini adalah dari Peter Townsend Barahama. Ini merupakan kapten dari kapal Brahma 12. Peter ini merupakan warga asal Batu Aji Batam. Banyak sekali cerita-cerita dari Peter yang diceritakan kepada saya. Yang paling saya ingat itu adalah ketika dia hanya menunggu hujan saat ingin mandi. Karena memang tidak ada kesempatan mandi atau membersihkan diri saat 36 hari proses penyanderaan tersebut. Dan Peter ini juga merindukan anak dan istrinya. Selanjutnya ini kita ada Julian Philip yang merupakan Chief Officer. Dia merupakan pria asal Minahasa, dan ini yang paling sempat membuat heboh ya karena keluarganya waktu itu juga beberapa kali diwawancarai oleh media menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam atas penyanderaan yang dialami oleh Julian Philip. Tapi yang saya catat kemarin adalah Julian ini ingin meminta semi rambut untuk menyemir rambutnya karena memang sudah cukup berantakan, panjang kondisinya, jadi ingin meminta semir rambut kepada keluarganya ketika hendak menjemput. Nah, untuk yang ketiga ini ada Alfian Elvis Repi. Ya, ini Alfian ini merupakan ABK yang menurut saya paling tengil ya, sering bercanda dan juga memberikan cerita-cerita yang sebenarnya kalau menurut saya itu sedih, tapi Alfian ini mengemasnya menjadi cerita yang bisa dibilang menjadi lucu begitu. Nah, yang paling saya ingat adalah Alfian ini beragama Kristiani. Dia sampai harus pura-pura sholat setiap kali di depan para kelompok Abu Sayyaf. Padahal dia juga tidak mengetahui bagaimana prosesi tersebut. Namun dia mencoba menjalankannya dan akhirnya sempat ketahuan. Tapi entah bagaimana Alfian ini berhasil meyakinkan para kelompok Abu Sayyaf tersebut. Dan selanjutnya ada Mahmud. Nah, Mahmud ini merupakan chief engine yang paling banyak ditanya saat proses interogasi. Kita lihat ini adalah foto-foto yang saya ambil sendiri pemirsa saat proses interogasi berlangsung, dan ini Mahmud terlihat sangat lelah karena memang seluruh pertanyaan selama 3 jam itu dilontarkan kepadanya. Dan Mahmud yang berasal dari Kalimantan Selatan ini belum berkeluarga, tapi dia berbohong memiliki istri karena dia sempat diminta tinggal oleh kelompok Abu Sayyaf karena Mahmud ini rajin sholat. Sehingga kelompok Abu Sayyaf tertarik untuk membuat Mahmud tinggal dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sana begitu. Selanjutnya ada Suryansyah. Nah, Suryansyah ini merupakan second engine. Suryansyah ini paling banyak diam daripada yang lain karena memang terlihat paling lelah. Di pesawat dia paling banyak tidur, namun yang saya catat adalah Suryansyah ini sangat merindukan istri dan anaknya yang memang selama ini juga muncul di media dan bahkan menangis beberapa kali di media dan berharap pemerintah segera membebaskan suaminya tersebut. Selanjutnya setelah Suryansyah kita juga ada Suryanto yang merupakan third engine. Suryanto ini merupakan asal Gilireng Wajo, Sulawesi Selatan. Kebanyakan dari mereka memang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan menurut saya Suryanto ini paling nggak bisa diem orangnya dan juga lucu sekali. Ditanya beberapa kali saya bertanya, Suryanto ini mengatakan bahwa yang penting Mbak sekarang saya sudah mandi sehingga saya nggak malu lagi kalau berada di sebelah orang-orang begitu. Karena memang kesempatan mandi mereka pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2016 pembebasan mereka saat mereka tiba pertama kali dan menuju ke rumah gubernur. Disitulah mereka mandi dan berganti pakaian untuk pertama kalinya di rumah gubernur Sulu setelah proses 36 hari penyanderaan tersebut. Dan selanjutnya ada Wawan Saputra. Ya, Wawan Saputra ini merupakan pria asal Palopus, Sulawesi Selatan. Umurnya masih sangat muda karena baru kelahiran 93. Wawan ini paling banyak makan selama di pesawat. Dia memesan makanan saya hitung 3 kali pemirsa. Karena memang Wawan bercerita bahwa selama proses penyanderaan selama 36 hari itu mereka hampir makan
hanya makan sekali sehari. 2 kali itu jarang sekali. Setiap harinya hanya makan sekali sehari. Begitulah cerita Wawan. Dan selanjutnya juga ada Bayu Oktavianto. Bayu Oktavianto ini sama mudanya dengan Wawan karena memang mereka cukup berteman dekat dibandingkan yang lain, namun Bayu ini berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Nah, Bayu Oktavianto ini yang menceritakan kepada saya banyaknya ancaman-ancaman yang dialami, seperti dia diminta untuk melihat video-video kekejaman ataupun video-video kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris dan lain sebagainya. Dan Bayu Oktavianto memang mengatakan kepada saya bahwa dia paling takut saat mendengar ada proses kekerasan lain yang dialami oleh warga negara lain, yaitu proses pemenggalan. Itu yang dikatakan oleh Bayu Oktavianto kepada saya selama di pesawat. Kemudian ada Rinaldi. Ya, Rinaldi ini juga belum menikah. Dia juga pura-pura sudah memiliki keluarga karena dia juga diminta untuk untuk tinggal di kelompok Abu Sayyaf. Dan Rinaldi ini juga merupakan salah satu ABK yang masih muda dan juga dia cukup baik menjalankan maksud kami dia ini warga Muslim yang baik begitu. Jadi kelompok Abu Sayyaf tertarik untuk membuat Rinaldi ini tinggal di Sulu begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Wendy Rahadian. Wendy Rahadian ini merupakan juru masak yang ada di kapal Brahma 12. Wendy ini asal Padang, Sumatera Barat. Dan cuma satu kalimat yang waktu itu saya minta tanya kepada Wendy. Saya tanya apa yang pertama kali yang ingin dilakukan adalah saya ingin memeluk ibu saya ingin memeluk orang tua saya. Itu yang disampaikan oleh Wendy Rahadian. Ya, sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan. Namun ada satu cerita pemirsa yang paling membuat saya miris, yaitu ada kalanya karena mereka ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi 10 orang ini dibagi menjadi 2 kelompok, 3 dan juga 7. 3 orang ini untuk lebih memudahkan kelompok Abu Sayyaf untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina. Nah, 3 orang tersebut itu ada Peter, kemudian ada Julian, dan juga ada Alfian. Nah, ketiga orang tersebut pernah mengalami 1 hari di antara 36 hari proses penyanderaan itu tidak mendapatkan makan sama sekali dari semalam sampai sore hari. Nah, waktu proses briefing dan interogasi itu sontak mereka melihat memang waktu itu saya membawa perlengkapan, beberapa perlengkapan khususnya obat-obatan, dan saya memang membawa sejumlah tablet hisap vitamin C. Nah, waktu itu mereka melihat saya membawa barang tersebut, lalu mereka sontak meminta itu secara bersamaan. Dan di balik cerita itu ternyata mereka bercerita kenapa mereka selama ini tidak obat-obatan dan segala vitamin ini diambil semua oleh kelompok Abu Sayyaf, sehingga kondisi tubuh mereka ini sempat drop karena mereka memang tidur di hutan, beralaskan tanah, dan juga digigit binatang dan serangga dan lain sebagainya. Sehingga waktu cerita vitamin C itu ada tablet hisap vitamin C, saat itu mereka tidak mendapatkan makan sama sekali sampai 1 hari, dan setelah mereka mencari-cari, mereka menemukan 1 tablet hisap vitamin C yang berhasil mereka amankan, dan saat itu langsung saja mereka membagi menjadi 3 potong untuk dibagi bersama teman-teman yang lain. Itu adalah cerita yang menurut saya paling miris selama ini, dan saya cukup terharu dan cukup senang bahwa mereka sudah cukup sehat dan bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing. Itulah cerita saya 8 jam bersama ke-10 Sandra. Demikian, Robert. Kembali ke Anda. Baik.